Baik, selamat malam hadirin Sedharma, yang mulia Biku Sangha, yang luhur Samanera Tasilani, yang terhormat Romo Ramani, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekalian. Soti Hotu, selamat malam, salam kenal sebelumnya. Perkenalkan, nama saya Anggreni Ongga, selaku moderator kita hari ini. Nah, sungguh berbahagia kita dapat bertemu kembali di acara Dhamasa Kaca Online di episode 7 pada hari Senin, tanggal 2 Februari 2026. Tidak terasa kita sudah memasuki bulan kedua ya di 2026. Nah, adapun judul kita hari ini yaitu Kekuatan Pemaafan, yang akan diisi oleh narasumber-narasumber keren kita, yaitu ada Romo Suhendri dan ada Ramani Lida Melani. Nah, acara ini ditampilkan secara live melalui Zoom dan channel YouTube Dhamma Meta Jember dan Dhamma Televisi. Nah, selanjutnya kita akan membuka acara kita hari ini dengan membacakan Parita Namakara Patha. Dipersilakan untuk seluruh hadirin bersikap anjali dan mengikuti Parita yang saya ucapkan. Arahang sama sambuddho bhagawa Buddhang Bhagawantang Abhiwademi Swakato Bhagawata Dhammo Dhammang Namasami Supatipano Bhagavato Sawaka Sangho Sanghang Namami. Selanjutnya, marilah kita mendengarkan penggalan Dhammapada yang akan dibacakan oleh saudari kita, yaitu Mailani. Pada saudari, saya persilahkan. Baik, sebelumnya saya ucapkan selamat malam. Soti Hotu Namo Buddhaya. Pembacaan Kitab Suci Dhammapada Sukhawaga Syair 197 beserta artinya. Susukhang Wataji wa ma weri nesu awerino weri nesu manusesu wihara ma awerino, yang artinya sungguh bahagia jika kita hidup tanpa membenci di antara orang-orang yang membenci. Di antara orang-orang yang membenci, kita hidup tanpa benci. Sadhu, sadhu, sadhu. Selamat malam, terima kasih. Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Nah, selanjutnya kita akan masuki inti dari acara kita hari ini. Namun sebelumnya, kita lihat-lihat terlebih dahulu siapa sih narasumber kita hari ini. Baik, jadi narasumber kita hari ini yaitu salah satunya adalah Pandita Madya Suhendri SE SPD BMM MPD CPS PSC.
Nah, beliau ini lulusan dari sarjana ekonomi, pendidikan Buddha, dan S2 manajemen pendidikan. Beliau ini Romo Suhendri ini juga sudah tersertifikasi CPS and PSC, yaitu Certified Public Speaker dan Public Speaking Coach. Nah, di mana beliau ini juga merupakan seorang volunteer di Dhamma Sakaca Online KBTI Keresidenan Besuk. Nah, profil lengkap dari narasumber dari Romo Suhendri dapat dilihat tertera pada layar masing-masing. Selanjutnya, narasumber kedua kita adalah Ramani Lida Melani. Beliau bernama lengkap Lida Melani, SPDB, CCD, CPS. Beliau merupakan seorang guru agama dan seorang Dhamma Duta hingga saat ini, serta seorang pembicara publik dan konselor. Beliau memiliki penghargaan menjadi seorang Sasanjana Dhamma Adhyapaka atau yang lebih dikenal sebagai pengabdi Dhamma yang lebih dari 30 tahun. Beliau sendiri memiliki banyak pengalaman organisasi seperti pendiri Yayasan Sayangi Anak Yatim atau SAYA, kemudian pendiri Yayasan Buddhis Berdikari, pembina Ehipasiko Family Club di Tangerang. Nah, untuk profil lengkapnya dapat tertera di layar, dapat dilihat. Baik. Nah, mari kita sapa narasumber-narasumber kita hari ini. Selamat malam, Romo Suhendri. Selamat malam, Ramani Dida. Selamat Selamat malam. malam, Ongga. Uh, Suaranya Oke, terdengar? terdengar jelas untuk Romo dan Ramani. Baik, oke, baik. Ini sepertinya penonton sudah tidak sabar menunggu sesi acara kita yang paling penting nih. Nah, jadi untuk sesi penjelasan materi yang oleh narasumber nanti akan dibawakan pertama oleh Romo Suhendri terlebih dahulu, nanti akan dilanjutkan oleh Ramani Rida. Nanti setelah itu kita akan memasuki sesi tanya jawab. Nah, tanpa tunggu lama-lama lagi, langsung saja kita memasuki bagian pemaparan materi oleh Romo Suhendri. Untuk Romo Suhendri, dipersilakan. Ya, terima kasih. Yang saya hormati guru saya, Ramani Lida Melani, Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang menyaksikan acara pada malam hari ini, baik melalui Zoom, melalui Dhamma TV, maupun melalui streaming YouTube, dimanapun Anda berada, selamat malam, Namo Buddhaya. Ya, saya juga menyapa moderator kita yang sangat luar biasa, Anggraini Ongga, yang saya baru ketahui ternyata dari Medan, ya. Bapak Ibu saudara-saudari, sesungguhnya memang pembahasan mengenai maaf ini adalah pembahasan yang sangat luar biasa dan tak lekang oleh waktu. Ya, ketika kita berbicara mengenai pemaafan, kita bisa mencari berbagai sumber, baik secara tertulis maupun secara langsung dari berbagai narasumber, baik yang Buddhis maupun yang bukan Buddhis. Saya sempat melihat ya Ramani Lida sumber-sumber dari YouTube pembicara-pembicara yang membahas tentang bagaimana seseorang bisa melepaskan beban yang begitu besar dengan cara memaafkan dan bagaimana seorang psikolog membahas bahwa pemaafan itu adalah bagian dari sehat. Sehat bukan hanya secara jasmani, tetapi sehat juga secara batinia. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, karena narasumber yang kedua ini sangat luar biasa, maka waktu yang saya akan berikan untuk saya berbicara tidak terlalu panjang. Ya, saya akan berikan waktu lebih banyak kepada narasumber kita karena memang narasumber kita itu punya pengalaman lebih dari 30 tahun membina siswa dan siswi ya, Ongga. Sangat luar biasa, muridnya bahkan sudah banyak yang sukses dan juga muridnya bahkan sudah punya anak bahkan punya cucu ya. Jadi barangkali nanti bisa bercerita betapa muridnya yang dulu Ramani Lida bimbing ya sekarang sudah berkeluarga dan bahkan eh, kembali lagi dipertemukan oleh Ramani Lida Melani. Nah, ketika kita berbicara kemampuan, maka kita akan belajar dua hal. Yang pertama adalah bagaimana kita
bisa memaafkan, dan yang kedua kita bisa memberi maaf. Dua kata ini adalah kata aktif, ya. Yang pertama adalah memaafkan. Artinya apa? Kita berusaha bisa memaafkan bukan hanya kepada orang lain, tetapi juga memberi maaf pada diri kita sendiri. Betapa banyak mampu bisa memaafkan orang lain, tapi tidak mampu memaafkan diri sendiri. Ada juga orang bisa memaafkan diri sendiri, tetapi sangat sulit memaafkan orang lain. Nah, ini juga menjadi hal yang sangat penting, Ongga. Kemudian yang kedua adalah bagaimana ketika ada orang lain melakukan kesalahan, kita bisa melakukan pemaafan. Ya, di sini tentu eh, memaafkan rasanya tidak membutuhkan modal yang besar. Ya, barangkali tidak perlu modal banyak ketika kita mau memaafkan orang, namun tidak semua orang mau memaafkan baik dirinya sendiri maupun memaafkan orang lain. Kita ketahui bahwa sebagai manusia, kita tidak mungkin sempurna ya sebelum kita mencapai tingkat kesucian arahat yang kita ketahui. Setiap orang yang belum mencapai tingkat kesucian tertinggi arahata, maka seseorang memungkinkan melakukan berbagai kesalahan. Dalam bahasa masyarakat, seseorang tak luput dari kesalahan. Maka itu ya, meminta maaf maupun memaafkan adalah hal yang positif. Seperti apa? Orang bisa hubungannya menjadi tidak baik karena satu kesalahan dan orang tersebut tidak mau memaafkan orang lain. Kadang kita merasa tidak adil, ya. Ketika kita diperlakukan kurang baik, kita merasa terhina, kita merasa tersakiti, dan kita sulit memaafkan orang lain. Tetapi ya, ketika kita melakukan kesalahan, kita ingin dimaafkan sama orang lain. Maka itu Bapak dan Ibu, saudara-saudari, terkadang ketika kita melakukan kesalahan, ada timbul rasa bersalah, ada timbul penyesalan. Maka itu ketika muncul rasa bersalah, ada timbul rasa penyesalan, seorang umat Buddha yang baik adalah merenungkan dan berusaha, andai kata diri ini melakukan kesalahan, berilah ruang, berilah kesempatan untuk diri ini memperbaiki. Jangan merasa kita ini ketika diri ini salah, kita ini terus larut dalam penderitaan dan terus mengikat diri kita pada penyesalan, rasa bersalah dan akhirnya sulit memaafkan. Ya, saya ingat pada satu cerita sebuah film yang lagi tayang, ya. Barangkali Ongga sudah menonton atau belum dan Bapak Ibu sudah menonton atau belum. Judulnya Surat untuk Masa Mudaku, ya. Itu dimainkan oleh seseorang yang sangat luar biasa, di mana dalam film itu ada sebuah cerita, ya, ada seseorang yang memang punya masa lalu lama sekali tinggal di sebuah panti asuhan, di mana anak ini bernama Kefas, ya. Eh, dalam awal cerita, anak ini sudah tumbuh menjadi dewasa dan sudah sukses, punya rumah besar dan punya keluarga yang baik. Namun, ya, dalam awal cerita film tersebut, dia punya kekhawatiran yang begitu luar biasa ketika dia mempunyai seorang anak. Ketika anaknya bermain bermain-main, kemudian dia punya ketakutan anaknya ini akan terjadi bahaya, sampai anaknya ketika demam dia begitu panik dan akhirnya segera dia bawa ke rumah sakit. Padahal hanya sebuah sakit yang dianggap biasa sama dokter. Ternyata ya ini diketahui sama istrinya dan ibu dan bapak, ternyata Kefas ini punya masa lalu yang sangat sulit untuk dia lupakan. Ternyata Kefas ini punya seorang adik, di mana adik ini meninggal di tangannya, di pangkuannya. Kenapa? Karena adik-adik ini mengalami demam yang begitu luar biasa dan adik ini tidak dapat tertolong. Nah, dari trauma masa lalu, dia punya rasa bersalah. Dia mungkin menyalahkan dirinya, dia juga mungkin menyalahkan salah satu pengurus panti yang kurang baik sikapnya pada saat itu. Dan lama sekali Bapak dan Ibu, dia mengobati trauma. Nah, salah satu mengobati trauma dalam kehidupan kita adalah dengan cara memaafkan. Maka itu Ibu dan Bapak, ketika kita bisa memaafkan, baik memaafkan diri sendiri maupun memaafkan orang lain,
sesungguhnya ini menjadi hal yang sangat positif dan sangat baik. Ketika kita ditanya, kenapa sih kita mau memaafkan orang? Satu, karena pemaafan, memberi maaf atau memaafkan itu adalah sesungguhnya bukan untuk orang lain yang pertama, tetapi untuk kita. Ya, kepentingannya untuk siapa kalau kita mau memaafkan orang lain? Sesungguhnya kepentingannya untuk kita. Contoh misalnya, kenapa saya harus memaafkan seseorang? Supaya saya tidak punya beban, supaya saya tidak punya dendam, supaya tidak muncul kebencian yang begitu lama sehingga itu menjadi saya tambah menderita. Bapak, Ibu, saudara-saudari, salah satu penyebab penderitaan seseorang adalah ketika kita menggenggam sesuatu, melekati sesuatu. Ya, dan saya yakin Bapak dan Ibu juga mengetahuinya. Ketika kita menggenggam, melekati sesuatu, baik yang baik maupun tidak baik, itu akan menjadi penderitaan. Betapa banyak orang punya dendam sama orang lain, punya kebencian sama orang lain, sampai dia menutup mata di kehidupan ini. Ya, repot nggak? Repot, oh nggak ya. Kalau kita benci sama orang sampai mati, ya, sampai kita mati kita nggak mau maafin orang itu. Betapa bahayanya dan menderitanya. Maka itu Ibu dan Bapak, dengan kita bisa meminta maaf atau kita memaafkan, maka sesungguhnya kita akan mengurangi keakuan kita. Ya, kita akan mengurangi ego kita. Karena apa? Kadang kita ini karena ego kita merasa kita paling benar, kita paling baik, kita merasa paling lurus, kita tidak pernah keliru. Dan anggapan-anggapan itu bisa membuat ego kita semakin besar. Orang yang meminta maaf tentunya dia bisa mengurangi egonya, bisa memperkecil keakuannya, ya, begitu. Kemudian Bapak Ibu, kalau misalnya ada orang bertanya, kenapa sih ada orang yang salah, tapi orang nggak minta maaf, tapi kita harus maafkan? Ya, kembali lagi, bukan untuk siapa-siapa, tapi buat diri kita sendiri. Orang kalau sudah minta maaf, Bapak dan Ibu, dia akan merasa lega. Ya, di sini siapa yang nggak pernah punya salah? Pasti punya salah. Ya, oh enggak, siapapun pasti pernah punya salah. Kalau kita punya salah, sebagai umat Buddha yang baik, yang pertama adalah apa? Kita menyadari bahwa memang kesalahan bisa terjadi kapanpun. Yang penting kesalahan itu satu, kita tidak sengaja. Ya, kan kita juga mengetahui bahwa satu perbuatan yang disebut dengan karma, yang disebut dengan niat, sesungguhnya itulah yang jadi karma. Kebanyakan, ya, kalau dari berdasarkan pengalaman saya, seseorang melakukan sesuatu itu kadang memang dia tidak punya niat untuk menyakiti. Dia tidak punya niat untuk membuat suatu kesalahan. Tapi seandainya ternyata kita membuat satu kesalahan, ya itu adalah suatu hal yang memang bisa saja terjadi. Yang penting kalau kita tahu salah, kita berusaha merenungi dan kita berusaha untuk memperbaiki diri. Ya, dalam satu perbincangan, ya, Bante Medacito, salah satu guru kita juga pernah mengatakan orang bijaksana itu mempunyai tiga karakter. Ya, yang pertama adalah orang yang mengetahui kesalahan sebagai kesalahan. Artinya apa? Kalau dia mengetahui, oh saya telah berbuat salah terhadap seseorang, dia tahu tuh itu dianggap karakter yang baik. Tapi bukan cuma sampai situ, bahwa dia mengetahui bahwa kesalahan sebagai kesalahan. Dia bukan hanya menyadari, oh saya salah ya. Tapi ada karakter yang kedua, ya, yang disebut dengan orang bijak. Ciri karakter yang kedua adalah orang itu bukan hanya mengetahui kesalahan, tetapi juga ada upaya memperbaiki dirinya. Ya, jadi ini sudah levelnya lebih baik lagi. Tahu itu salah, yang kedua adalah tahu itu salah dan ada upaya memperbaikinya, dan yang ketiga adalah ketika ada orang lain mengakui kesalahan, kita mau memaafkan. Ya, jadi Bapak Ibu, saudara-saudari, penting sekali. Ya, kadang begini, kita tahu salah, ya, tahu salah, tetapi apakah kita mau memperbaiki diri diri kita ketika kesalahan itu terjadi? Apakah kita mau minta maaf? Kita berani minta maaf, ya saya minta maaf ya, eh, karena saya sudah melakukan kesalahan. Nah, yang ketiga, ketika ada orang lain melakukan kesalahan terhadap diri kita, berusahalah kita membuka pintu maaf yang sebesar-besarnya. Ya, nanti
saya akan melihat ya, dan Ongga juga akan menyaksikan betapa Ramanilida bisa menyampaikan tentang pemaafan ini dengan sangat baik. Pesan Ramanilida Melani pernah saya dengar, ya pesan Dhamma ini pernah saya dengar bahkan mungkin lebih dari 20 tahun yang lalu, dan sampai saya ingat sampai sekarang mengenai betapa orang itu penting memaafkan orang lain dan penting memaafkan diri sendiri. Ya, dalam salah satu pesan Dhammapada yang disampaikan oleh Melani tadi bagus tuh, ya. Mudah-mudahan kita bisa renungi. Saya tambahkan, Bapak dan Ibu, Dhammapada yang sangat baik juga, kata-kata Buddha, seseorang yang berpikir dia telah menghina saya, dia telah memukul saya, dia telah merampas milik saya, ya, eh, dengan berpikiran semacam itu, maka kebencian tidak akan sirna, tidak akan berakhir. Sebaliknya, ya, dalam Dhammapada tersebut dikatakan ketika pikiran ia menghina saya, ia memukul saya, ia merampas milik saya, sudah dia singkirkan, maka kebencian bisa segera berakhir. Ya, kita tahu, oh enggak, bahwa seseorang nggak bahagia itu karena apa? Karena dia masih punya loba, punya dosa, punya moha. Dan ketika orang tidak bisa memaafkan orang lain, sesungguhnya dia punya dosa. Dia punya kebencian, ketidaksukaan terhadap baik dirinya maupun terhadap orang lain. Kalau dia benci pada dirinya, dia akan terus menghukum dirinya sendiri dalam waktu yang sangat lama. Ya, ada gak orang yang begitu? Ada, ya. Misalnya, ya, dia merasa pernah harusnya dia melakukan sesuatu tapi dia tidak melakukan sesuatu, sehingga dia menghukum dirinya lama sekali sampai dia ketemu satu terapi, sampai dia ketemu satu pemahaman, pandangan, pengertian yang benar, sehingga akhirnya dia bisa sembuh dari luka luka batinnya. Ya, begitu juga dengan orang yang sudah lama membenci orang lain, namun ketika bertemu dengan pandangan yang benar, pengertian yang benar, maka melalui ajaran Buddha, dia bisa melepaskan beban kemarahan, ya, ketidaksukaan, termasuk dia juga bisa memaafkan orang lain. Ya, betapa banyak ketika bisa mempunyai satu sifat yang baik, yaitu memaafkan. Dan itu yang bisa saya sampaikan, ya, Ongga. Nanti kita akan lebih lanjut lagi bila mana ada pertanyaan. Saya yakin ini menjadi pembahasan yang sangat menarik karena di masyarakat banyak terjadi hal-hal yang memang terkait dengan topik kita pada malam hari ini. Sekian, selamat malam, namo buddhaya. Baik, terima kasih Romo Henry. Selanjutnya kita akan melanjutkan pembicaraan kita dengan narasumber Ramani Lida. Dipersilakan untuk Ramani. Selamat malam semua, Sotihotu, Namo Buddhaya. Mendengarkan paparan yang disampaikan oleh Romo Suhendi sangat menarik ya, enggak ya? Dari situ kita belajar bahwa memaafkan bukanlah sesuatu yang kita lakukan untuk orang lain, tapi lebih kepada diri kita sendiri. Karena dengan memaafkan itulah kita melapangkan hati kita, pikiran kita, batin kita untuk lepas dari rasa marah, lepas dari rasa benci, lepas dari beban penyesalan. Karena kita paham kehidupan kita adalah rentang waktu panjang di mana kita mungkin bertemu dengan banyak peristiwa dan kejadian yang membuat kita berhadapan dengan hal-hal yang tidak kita inginkan. Terkadang yang tadi Romo Soeyan disampaikan, ketidakadilan, hal-hal yang menyakitkan, hal-hal yang membuat kita sedih dan terluka, terjadi tanpa kita minta. Dan pada saat itulah kita butuh kekuatan dalam diri kita sendiri untuk bisa legowo, ikhlas, memaafkan hal-hal yang mungkin membuat kita merasa tidak nyaman dalam kehidupan. Dan persoalan memaafkan ini, Guru Agung kita Buddha adalah contoh dan teladan paling nyata yang membuat kita bisa belajar banyak bagaimana pemaafan ini memiliki kekuatan untuk melepaskan kita dari semua beban penderitaan dan luka. Kita tahu salah satu jalan kemuliaan yang Guru Buddha ajarkan adalah tentang dana atau kemurahan hati atau pemberian. Dan salah satu dari jenis dana yang Buddha ajarkan adalah abaya dana, yaitu sebuah pemberian dengan memaafkan kesalahan orang lain.
Begitu mulia ajaran Buddha, hingga 27 abad berlalu, orang-orang masih mengingat dan mengenal keindahan ajarannya. Kenapa keindahan ajaran Buddha bisa bertahan dan tak lekang oleh waktu? Karena guru Buddha punya kekuatan. Apa kekuatan dari seorang guru Buddha yang kita puja dan kita ikuti langkah dari jalannya? Adalah karena ia adalah sosok agung yang menjalankan apa yang dia ajarkan, yang melakukan apa yang dia sampaikan. Demikian agungnya jalan Buddha dan pribadi dari guru beliau, guru agung kita ini, sehingga kekuatan dari ajarannya menjadi sebuah karya besar dalam kemanusiaan yang tak lekang oleh waktu. Tentang kesabaran beliau begitu luas tanpa batas. Kita ingat ketika beliau dalam satu kisah didatangi oleh cinca di tengah kerumunan orang banyak. Dicela, difitnah sedemikian rupa dengan kata-kata yang luar biasa menyakitkan bagi banyak orang yang mendengar. Namun, hatinya tidak bergeming oleh kemarahan. Hatinya tidak kemudian terprovokasi untuk membenci. Dengan tenang dan damai, beliau menyadari bahwa semua hal itu terjadi karena satu sebab. Dan beliau dengan legowo ya, tidak membiarkan rasa marah, rasa benci itu muncul di hatinya ketika menerima perilaku yang tidak seharusnya dilakukan oleh seorang wanita. Tapi disitulah kekuatan Buddha. Beliau mencerminkan sebuah hati yang begitu luas. Tidak mengizinkan hatinya terkotori oleh rasa marah dan kebencian. Demikian juga dalam satu kisah ketika beliau diundang ke rumah seorang Brahmana yang meminta beliau datang ke rumahnya. Ketika beliau sudah datang dan di depan pintu rumah itu, sang Brahmana keluar dan kemudian bukan mempersilahkan beliau masuk, tapi mengucapkan kata-kata yang tidak pantas dan begitu luar biasa kasar. Buddha mendengarkan itu dengan tenang dan beliau hanya berkata, Brahmana, jika ada seorang tamu datang ke rumahmu, engkau mempersiapkan suguhan kepada tamu yang engkau undang. Tapi tamu itu tidak mengambil suguhan yang engkau berikan. Kepada siapakah suguhan itu akan kembali? Sang Brahmana dengan pongah mengatakan, tentu saja suguhan itu akan kembali kepada sang empunya rumah. Dan Buddha dengan tenang mengatakan, Brahmana, aku sudah datang memenuhi undanganmu dan engkau mengucapkan hal-hal yang mungkin tidak seharusnya aku dengar. Aku tidak menerima apa yang engkau suguhkan. Maka silakan engkau ambil kembali apa yang engkau berikan. Sebegitu indah contoh yang Buddha ajarkan tentang keluasan hati akan pemaafan. Dan orang-orang yang bisa memaafkan, Bapak Ibu teman-teman semua, dia akan menjadi orang yang terbebaskan. Terbebaskan dari apa? Terbebaskan dari kebencian. Terbebaskan dari kemarahan. Terbebaskan dari luka hati. Orang boleh menorehkan luka yang begitu luar biasa, menyakitkan, yang mungkin membuat orang lain merasa begitu tersakiti dan tidak nyaman. Tapi orang-orang yang tidak mengambil luka itu seperti orang yang tidak mengambil suguhan dari orang yang memberikan, maka semua itu akan kembali kepada si pemberi. Dan kita tetap bisa menjaga kebahagiaan hati kita tanpa terkotori oleh semua hal yang ada di luar kita yang datang dari sumber lewat ucapan, lewat sikap, atau perlakuan orang-orang yang mungkin tidak menyenangkan dan tidak kita harapkan. Pilihan hidup adalah sebuah pilihan yang harus kita ambil dalam cerita kehidupan kita masing-masing. Pilihan apa yang kita ambil itu yang menentukan bagaimana suasana hati kita, bagaimana perjalanan cerita hidup kita. Jika ada begitu banyak hal yang tidak menyenangkan, begitu banyak hal yang menyakitkan, begitu banyak hal yang melukai, itu terjadi mungkin setiap waktu pada setiap kita. Tapi pilihannya tetap ada di kita. Apakah kita mengambil itu dan masuk ke dalam hati kita, ke dalam pemikiran kita, melukai kita, menyakiti kita, atau kita membiarkan itu terdengar, terjadi, tapi pintu hati kita, kitalah yang boleh memilih dibuka atau ditutup dari hal-hal yang tidak menyenangkan itu. Jika guru Buddha mengajarkan, jadikanlah dirimu seperti gentong yang pecah. Ketika gong yang pecah ini dipukul sedemikian rupa, dia tidak bergaung.
dia tidak berdengung. Demikian juga hati kita, pikiran kita, batin kita. Jika orang belajar, berupaya memprovokasi kita untuk membuat kita terluka, rasa sakit muncul, atau kita menderita, atau kita merasakan kesedihan, tapi kita seperti gong yang pecah itu. Sebagaimanapun orang berupaya membuat hal itu terjadi, kalau kita memilih tidak mengambilnya, maka luka itu bukan menjadi bagian dari kita. Kepahitan itu bukan menjadi bagian dari cerita kita. Dan rasa sakit itu tidak akan datang pada kita. Guru Buddha adalah guru terbaik dalam kehidupan kita yang mengajarkan tentang pemaafan yang luar biasa. Dan ada satu kisah yang menarik tentang kegiatan Walk for Peace ya, yang sedang berlaku di Amerika dan bergaung begitu luar biasa mendunia. Sampai-sampai ketika saya menyaksikan bagaimana para biku yang berjalan dari Texas nanti sampai ujungnya di Washington DC ini menimbulkan sebuah euforia yang luar biasa bagi kemanusiaan. Bagaimana mereka semua berjalan begitu jauh sampai waktu yang begitu terhingga untuk menyampaikan pesan damai. Dan kisah nyata ini terjadi di bulan Desember lalu ketika salah satu biku yang melakukan Walk for Peace ini mengalami tragedi kecelakaan yang fatal ketika ada sebuah truk menabrak iringan mobil yang sedang mengawal para biku ini saat berjalan. Dan kejadian itu menimbulkan satu tragedi yang menyakitkan pada salah satu biku sehingga kakinya mengalami luka yang sangat parah hingga harus diamputasi. Dan ketika itu terjadi, begitu banyak doa yang berkumandang. Begitu banyak kekhawatiran bagi orang-orang yang menyaksikan peristiwa itu. Banyak orang di luar sana berpikir, pasti biku itu akan sangat menderita, pasti akan sangat marah pada orang yang menyebabkan kakinya harus diamputasi karena luka yang begitu parah. Tapi Bapak Ibu, ketika para wartawan mewawancarai biku, namanya Dam Panasan, ya, Panasan kalau tidak salah ya. Saya tadi mendengar cerita tentang beliau ini, bagaimana beliau mengucapkan kata-kata pemaafan yang begitu luar biasa. Hati saya kayaknya tersentuh pisan. Saya melihat gambaran cinta Buddha di ucapan biku tersebut. Saya melihat gambaran kasih Buddha dalam apa yang beliau sampaikan. Apa yang beliau sampaikan adalah tentang pemaafan, tentang menerima luka dan rasa sakit yang muncul karena perilaku orang lain yang mungkin juga tanpa sengaja. Tapi yang beliau katakan, ini adalah salah satu jalan pengorbanan bagi saya untuk bisa menyampaikan pesan kasih, cinta, dan pendamaian kepada banyak orang. Saya tidak menyimpan rasa marah, tidak menyimpan rasa benci pada orang yang menyebabkan saya harus merasakan penderitaan seperti ini. Biarlah ini menjadi bagian dari sebuah jalan yang tadi beliau katakan, sebuah pengorbanan untuk pesan cinta, pesan kasih, pesan damai, pesan yang membawa kedamaian bagi dunia. Bapak Ibu, kayaknya kalau kita mendengar seseorang begitu tulus ya, mengucapkan pemaafan seperti ini, buat saya itu wow. Saya sampai nggak terasa gitu, merinding rasanya hati saya mendengar seorang yang terluka parah, bahkan kehilangan salah satu anggota tubuhnya. Tapi di hatinya, dia tidak menyimpan rasa marah. Tidak menyimpan sedikit pun rasa benci pada orang yang menyebabkan penderitaannya itu. Saya tidak ingin membuat karma baru dengan menyimpan kemarahan dan kebencian. Biarlah ini menjadi jalan pengorbanan bagi saya untuk membawa pesan damai bagi dunia. Kalau kita belajar dari peristiwa ini, Bapak Ibu teman-teman, bagaimana pesan damai ini tersampaikan. Hanya karena para biku itu memiliki kekuatan hati, berjalan ratusan atau mungkin ribuan kilo ya, dalam waktu yang tidak sedikit, dan orang-orang kalau kita menyaksikan di video-video Walk for Peace ini, mereka sebagian besar bukan beragama Buddha, bukan tidak mengenal ajaran Buddha, tapi bagaimana antusiasme mereka
ketika menyaksikan para biku ini berjalan dengan penuh sukacita, dengan kesabaran, dengan kekuatan hati, dengan penuh keyakinan, mereka memberikan tangkai-tangkai bunga dengan tulus kepada biku. Bahkan saya melihat begitu banyak orang-orang yang sampai bersimpul lutut. Mereka bukan umat Buddha. Mereka mungkin tidak mengenal ajaran Dhamma. Tapi pesan cinta tentang kedamaian ini menggelora, menjadi euforia yang membuat dunia mungkin bisa menangkap pesan damai dari sebuah ajaran luhur yang diajarkan oleh Sang Buddha. Dan lewat kisah biku yang terluka dan harus diamputasi itu, Bapak Ibu teman-teman, kita juga bisa belajar tentang kekuatan pemaafan. Bagaimana orang meskipun kehilangan anggota tubuhnya, dia tetap bahagia dan beliau tetap bertekad akan bertemu dengan sahabat-sahabatnya yang saat ini masih terus berjalan di Washington DC nanti. Dan inilah satu kisah bagaimana perjalanan hidup seorang manusia adalah sebuah pilihan. Pilihan apa yang kita ambil, itulah yang menentukan jalan cerita hidup kita. Di mana muara ini akan sampai, disitulah ditentukan bagaimana kisah dan cerita kehidupan setiap orang. Bapak Ibu teman-teman, mungkin dalam perjalanan hidup setiap kita juga, kita pernah mengalami kekecewaan, rasa sakit, luka jiwa, dan juga mungkin banyak penyesalan. Satu hal, Buddha mengajarkan, izinkan hati kita untuk punya keluasan hati melepas. Melepaskan dengan cara apa? Memaafkan. Dan pemaafan ini adalah bukan untuk orang lain, tapi untuk diri kita sendiri. Agar apa? Agar langkah hidup kita ke depan menjadi lebih ringan. Agar langkah hidup ke depan bebas dari kelekatan pada penyesalan. Agar langkah hidup ke depan bisa terbebaskan dari semua beban batin dan luka hati. Karena orang-orang yang membawa beban batin, luka hati, bahkan penyesalan, itu hidupnya akan menjadi berat sekali. Bukan cuma berat, lelah. Orang-orang yang membawa beban semua itu lelah sekali. Satu-satunya jalan bagi kita untuk bisa lepas dari semua itu adalah mari kita kuatkan hati kita. Lapangkan jiwa kita untuk bisa memaafkan. Karena kekuatan pemaafan adalah kekuatan yang membebaskan. Kekuatan memaafkan adalah kekuatan yang bisa membuat kita melangkah lebih ringan ke masa depan. Sebagai seorang yang menjalani kehidupan sebagai pendidik, saya pernah merasakan banyak hal yang melukai hati. Banyak hal yang membuat saya harus berjuang bagaimana bergulat dengan luka hati itu sendiri. Tapi ketika saya sadar, memaafkan adalah jalan yang membuat hati kita lapang dan beban hidup kita berkurang, maka itu yang saya lakukan. Ini terjadi beberapa kali, bahkan mungkin sering ya. Salah satunya mungkin ini akan menjadi sebuah cerita yang membuat kita terbuka pada pemahaman. Ketika orang yang saya asuh menjadi anak dalam kehidupan saya, karena keluarganya sangat-sangat terbatas dalam hal ekonomi, saya ajak anak ini tinggal di rumah saya. Kemudian dididik dan disekolahkan di sekolah yang baik. Kemudian segala keperluannya saya penuhi. Tapi satu waktu ternyata saya paham bahwa anak yang coba saya angkat hidupnya ini ternyata adalah seorang anak yang tidak belajar bersyukur untuk berkah yang ada dan hadir dalam kehidupannya. Saya tahu dapat kabar dari seorang relawan, ternyata anak ini tidak membayarkan uang SPP-nya sekian bulan, dan kemudian membayarkan uang yang seharusnya buat seragam atau apa, tidak pada tempatnya. Dan ketika hari itu terakhir, anak itu datang dan pamit kepada saya dengan mengatakan, "Ibu, saya permisi untuk kembali pulang ke rumah ibu saya." Saya kaget, karena itu tiba-tiba. "Kenapa kamu pulang?" "Karena ibu saya sekarang sudah punya rumah kontrakan dan saya diminta untuk pulang ke sana, Bu." "Tapi kan jauh nanti rumah kamu." Tapi ibu saya menyuruh saya pulang. Saya pikir memang benar-benar kondisinya seperti itu, teman-teman. Tapi kemudian
seorang relawan datang ke tempat saya dan mengatakan, Bu, tadi saya ke sekolah, ternyata anak ini nunggak SPP sekian bulan dan banyak tunggakan lain. Di situ saya terhenyak. Ternyata anak ini tahu bahwa relawan itu datang ke sekolahnya, dia punya ketakutan, saya mengetahui kenyataan ini, akhirnya dia pamit sebelum relawan itu sampai ke tempat saya. Dan ketika saya mendengar kenyataan seperti ini, kalau ditanya apakah ibu kecewa? Iya, saya kecewa. Apakah ibu sedih? Sedih banget gitu ya. Ada seorang anak yang saya coba bawa hidupnya menjadi punya masa depan yang lebih baik, angkat hidupnya, punya harapan yang bisa dia genapkan, ternyata kebaikan-kebaikan yang sudah dilakukan dihempas sedemikian rupa, dan sejak itu saya tidak pernah lagi bisa berkomunikasi dengan dia karena HP-nya tidak bisa dihubungi. Dan pada saat itu kalau jujur saya bilang kemarahannya tidak ada, tapi saya kecewa karena apa? Kenapa anak ini menyia-nyiakan kesempatan yang ada? Kenapa anak ini harus melepas masa depannya dengan cara yang begitu tidak terpuji? Dan kekecewaan saya terasa beberapa hari. Kesedihan saya juga terasa. Dan itu sangat melukai buat saya ya. Kenapa? Seorang anak yang saya kira baik gitu ya. Karena ibunya mohon dan menitipkan kepada dia ini kepada saya, agar dia bisa punya kesempatan menyelesaikan pendidikannya. Nah, ketika saya masih merasakan kekecewaan, kesedihan, itu nggak nyaman banget hati saya ya, nggak bahagia gitu ya. Ketika beberapa hari saya merasakan itu, saya pikir, sudahlah, toh kita sudah berbuat kebajikan, kalau ternyata orang yang eh, kita coba perlakukan dengan baik ternyata tidak bersyukur dan melakukan hal yang seperti ini, ya sudahlah, itu bagian dari cerita dia, itu tanggung jawab dia. Yang penting saya sudah berupaya. Dan ketika saya merasakan satu perasaan melepas kesedihan dan kekecewaan itu, hati saya jadi lega. Hati saya jadi lega. Dan di situ saya sadar, oh kebahagiaan kita bukan ditentukan oleh orang lain, tapi oleh diri kita sendiri. Lewat pilihan yang kita ambil. Jadi Bapak Ibu, ketika mungkin Bapak Ibu teman-teman sudah melakukan hal yang baik pada seseorang, menolong orang lain, tapi ternyata orang yang kita tolong atau sahabat yang kita tolong atau saudara yang kita tolong ternyata berbalik melukai kita, berbalik menyakiti kita, jangan menyesal dengan kebaikan yang sudah kita lakukan. Jangan kemudian kita menyimpan rasa marah dan benci berkepanjangan, kekecewaan yang tidak putus karena merasa kok orang nggak tahu diri banget sih gitu ya. Kok orang nggak berterima kasih banget sih. Kok orang sebegitunya sih gitu ya. Tapi kita berpikir kebaikanku tetap menjadi milikku. Ketika bahkan orang yang kita perlakukan baik bersikap tidak baik, itu urusan dia dengan karmanya sendiri. Jadi kalau kita bersikap baik pada orang yang baik itu biasa ya, tapi bersikap tetap baik pada orang yang tidak baik itu yang menjadi tantangan buat kita. Tantangannya apalah? Pada diri kita sendiri. Dan sekali lagi, pemaafan adalah satu pintu pembuka jalan kebahagiaan buat kita. Orang-orang yang bisa memaafkan berarti dia membebaskan dirinya sendiri dari semua beban batin, luka jiwa, rasa sakit yang seharusnya tidak dia pertahankan dan dia genggam. Mari kita bersama-sama menyongsong hari baru kita, menjalani kehidupan kita dengan terus menguatkan hati untuk memaafkan terhadap hal-hal yang tidak menyenangkan, hal-hal yang melukai, hal-hal yang menyakitkan dalam hidup kita. Dan ketika kita mampu melakukan itu berarti kita membawa jalan Buddha, kasih Buddha, cinta Buddha dalam kehidupan kita. Kalau kita mengatakan dengan tulus, Budang saranang gacami, aku berlindung kepada Buddha, jadikan perlindungan kita nyata dengan membawa cinta kasih Buddha, kasih sayang Buddha menjadi keseharian dalam langkah hidup kita. Semoga kita terus menjadi orang-orang yang bahagia dengan rasa syukur dan bisa memaafkan. Terima kasih, Namo Buddhaya. Namo Buddhaya, terima kasih Ramani. Terima kasih Romo juga untuk materi yang telah disampaikan.
Nah, wah luar biasa banget sih untuk materi hari ini. Jujur, jadi mulai setelah mendengar apa yang disampaikan dari Romo, apa yang disampaikan dari Ramani, saya jadi mikir, iya ya, apa saya sama ini terlalu apa ya, terlalu tidak pemaaf atau terlalu pendendam atau terlalu benci, jadi mikir nih, jadi flashback dan overthink gitu lah. Nah, em, sebelum masuk ke pertanyaan-pertanyaan dari viewers, aku potong dulu ya sebentar, Dara. Karena dari aku sendiri ada pertanyaan, yang em, sebenarnya hal ini cukup membingungkan selama ini. Apakah jika kita disakiti, kita memaafkan gitu kan, Ramani, Romo, eh, kemudian besok-besoknya lagi nih kita bercerita, karena kita bisa bercerita ya seperti Ramani barusan bercerita tentang kisahnya yang sebelumnya pernah dikecewakan dan sebagainya. Apakah tidak melupakan itu berarti belum bisa memaafkan, dan apakah bisa melupakan itu sudah berarti kita sudah memaafkan kesalahan tersebut? Hal itu kadang mengganjal ya Ramani ya Romo ya. Kadang kita aku udah lupa nih masa lalu, tapi ketika diungkit lagi muncul perasaan eh, iya ya, kesel ya dulu diginiin ya, iya ya kecewa ya dulu diginiin ya. Apakah itu berarti kita eh, belum memaafkan, atau malah sebenarnya kita sudah memaafkan, tapi karena kita recall, jadi keingat perasaan itu muncul lagi gitu sih Ramani. Mungkin kita mulai dari Ramani dulu ya, baru nanti kita lanjut ke Romo. Ya, terima kasih Ongga. Ini pertanyaannya menarik ya. Iya. Ketika kita bercerita tentang masa lalu, tentang yang menjadi beban luka hati atau kekecewaan kita, eh, tidak serta-merta berarti kita melekati peristiwa itu ya. Kita rilis, kita sudah memaafkan, tapi untuk pembelajaran, kita bisa menyampaikan itu kepada eh, orang-orang lain atau sahabat-sahabat kita agar mereka bisa belajar bahwa peristiwa ini juga mungkin terjadi pada mereka, ya, dalam keseharian mereka. Jadi ketika kita menceritakan itu bukan berarti kita eh, mengungkit luka hati kita atau kita tidak memaafkan dengan tulus. Karena apa? Kok kita masih cerita? Kita lihat bahwa peristiwanya sudah lewat, sudah lama. Luka hati kita sudah sembuh, tidak ada penyesalan, tidak ada lagi beban, tapi kita menyampaikan kisah tanpa menyebutkan siapa dan nama, ya, supaya kita juga tidak membuat seseorang punya image buruk. Tapi dari satu cerita ini kita berbagi pengalaman agar orang juga bisa memahami satu hal bahwa oh iya ini juga terjadi ya sama saya ya. Ini juga kejadian yang saya alami beberapa waktu yang lalu. Dan ketika mereka belajar dengan pemahaman yang sama untuk bisa memaafkan dan melepaskan, mungkin ini akan menjadi cerita dan pembelajaran baik bagi kita semua. Saya kira seperti itu ya. Baik, Ramani. Terima kasih. Dari Romo, Ya, oke, baik, terima kasih. Ya, bagus. Kalau Ramani Lida yang menyampaikan menyejukkan. Kalau dari eh, saya teringat sama salah satu pesan guru saya, Bante Panya. Pada waktu lalu beliau pernah menyampaikan bahwa seseorang itu tidak akan mungkin, karena beliau pun mengutip dari seorang guru, tidak akan mungkin memori itu dihilangkan. Ya, jadi kalau misalnya ada orang pernah menyakiti kita, terus memori itu ada, itu adalah hal yang biasa. Cuma menyadari bahwa itu hanyalah sekedar memori dengan perhatian penuh, ini hanyalah memori. Walaupun mungkin kita dalam bahasanya oh enggak kita recall, ini hanyalah bagian dari memori. Jangan sampai memori itu menjadi kelekatan kembali, menumbuhkan kebencian kembali terhadap apa yang sudah berlalu. Ya, saya ingat pesan satu yang sangat baik sekali bahwa kalau misalnya kita tidak suka sama seseorang, pada saat itu kita tidak suka sama seseorang, mungkin pada saat itu kita dimaki-maki sama seseorang. Kalau sejam kemudian kita masih tidak nyaman, kita masih orang yang sama adalah orang yang memaki saya 1 jam yang lalu. Itu adalah orang yang kurang bijak kalau menurut saya. Karena apa? Kalau kita bijak, sebenarnya orang yang 1 jam lalu itu adalah orang yang dengan
kondisi batin, dengan suasana hati yang sedemikian rupa. Kalau kita masih menganggap 1 jam kemudian orangnya itu masih sama, maka sesungguhnya kita kurang bijaksana. Kenapa? Karena kan kita mengetahui bahwa setiap orang itu berubah, ya. Jadi ini menjadi salah satu pemahaman Dharma yang sangat baik. Kalau misalnya ada seseorang marahin saya tadi pagi, kenapa siang hari saya masih marah dengan orang itu? Padahal orang itu berubah, ya. Jangankan jasmaninya, batinnya pun berubah, perasaannya pun berubah. Maka kadang kita ini terlalu berlebihan ya Ramanilda ya. Kita terlalu lebay sama-sama apa yang orang sampaikan, sama yang kita rasa. Kadang kita ini merasa wah kita paling orang yang tersakiti, kita orang yang wah benar-benar menjadi rendah sekali karena kita diucapkan hal-hal yang menyakitkan telinga kita, menyakitkan perasaan kita. Padahal sesungguhnya itu jadi sebuah pelajaran, ya. Kadang buah karma itu ya Ramani Lidaya bisa datang kapan saja, ya, tanpa kita duga. Kita lagi baik-baik saja, tiba-tiba kita dimaki-maki orang. Kita sudah baik pun kadang-kadang kita bisa dimaki orang, itu bisa saja terjadi. Dan saya tahu, dulu saya masih ingat cerita Ramani Lida Melani, barangkali nanti bisa di-sharing kembali. Betapa ada orang yang dimarah-marahin, tapi orang itu masih bisa tersenyum di hadapan banyak orang. Ya, seperti itu. Demikian, Om. Oke, terima kasih Romo Ramani. Nah, jadi mungkin melanjutkan tadi dari jawaban Romo dan Ramani ya. Jadi sebenarnya definisi dari memaafkan itu secara perasaan itu bagaimana sih Romo Ramani? Apakah hanya sekedar oke, kita sudah eh, tidak memikirkan perasaan perasaan yang tadi jengkel lah, perasaan kesal lah, perasaan benci, apakah hanya sekedar kita tidak merasakan rasa itu lagi, atau ada mungkin lebih khususnya ya, bagaimana menyebutkan bahwasanya kita sudah memaafkan seseorang atau sesuatu atau mungkin masa lalu tersebut gitu. Dari Romo dulu kali ini. Ya, baik. Sesungguhnya eh, kita harus tahu dulu bahwa kita dengan pandangan benar, pengertian yang benar, itu bisa menumbuhkan kebijaksanaan. Persepsi kita kadang kita yakini dan kita anggap benar dan kita yakini itu benar-benar suatu hal yang benar. Padahal perasaan itu berubah, oh enggak? Perasaan itu berubah. Kadang kita ini ada yang bilang suka baper, betul kita suka baper. Dan kita percaya bahwa perasaan itu dianggapnya tetap, padahal perasaan itu berubah. Gitu kan? Terus bagaimana kalau misalnya begitu? Arti atau definisi memaafkan. Definisi dari memaafkan seperti apa yang Ramani Lila bilang, yaitu melepaskan. Ya, sesungguhnya kalau seseorang bisa melepaskan, ya berarti orang itu bisa memaafkan. Kalau orang itu tidak bisa melepaskan, orang itu belum bisa memaafkan. Ya, kenapa? Karena kalau misalnya Ongga buka Kamus Besar Bahasa Indonesia, sampai saya juga cari sebelum saya sharing pada malam hari ini. Sesungguhnya arti dari memaafkan itu adalah sebuah proses, sebuah cara, sebuah perbuatan, bagaimana kita bisa melepaskan beban kita. Ya, bagaimana kita bisa menerima fenomena kenyataan yang ada, ya, tanpa kita bumbui dengan suka atau tidak suka, terutama tidak suka, ya, seperti itu. Karena barangkali yang kalau orang yang berbuat salah kita suka nggak, kita kan tentu nggak suka. Kalau kita bisa melepaskan, kita bisa menyertakan, ya sudahlah, gitu kan. Berarti kamu pernah bilang memang orangnya begitu, gitu kan. Memang orangnya begitu, mau bagaimana lagi, gitu kan ya Ramani Linda ya. Nah, kita nggak bisa memaksa orang lain buat buat suka terus sama kita, atau mungkin buat sesuatu menyenangkan terus buat orang lain, tetapi diri kita yang harus kita perbaiki. Kita tidak bisa mengubah dunia, tetapi kita bisa mengubah diri kita untuk bersama-sama mengubah dunia. Seperti itu. Oke, terima kasih Robo. Kalau menurut Ramani, bagaimana? Ya, pemaafan itu sendiri bukan sekedar ucapan ketika orang datang pada kita dengan kesadaran bahwa dia lakukan hal yang keliru dan dia mengatakan maaf ya Bu, maaf ya bro gitu ya. Kita bisa ya udah, saya maafin kamu. Itu kan baru sekedar lisan ya, baru sekedar ucapan. Tapi di hatinya masih ada rasa yang tidak nyaman. Setiap kali ketemu, setiap kali ingat.
Nah, itu sebenarnya bukan pemaafan dalam arti yang sesungguhnya. Baru sekedar wujud luar dalam bentuk kata-kata. Pemaafan yang tadi disampaikan oleh Mas Yandi itu betul. Lebih pada melepas rasa yang tidak nyaman di hati kita menjadi netral. Yang mungkin dalam bahasa Dhamma disebutnya UPK ya. Tidak lagi terbawa pada suka atau tidak suka. Ada satu yang tadi Rama Sayandi sampaikan tentang seseorang yang dilukai sedemikian rupa, dicaci maki di hadapan umum, itu bisa benar-benar karena ajaran Buddha yang menginspirasi dia justru ingin membuktikan apakah orang-orang yang memaafkan itu berarti orang-orang yang bisa memilih bahagia dalam hidupnya, dan itu dipraktekkan. Ini kisah nyata. Ini salah satu orang yang sangat menginspirasi saya. Ada satu kejadian di wihara ketika satu hal kesalahpahaman dari seseorang, seorang tokoh agama Buddha yang kami hormati, itu dicaci maki oleh seorang ibu di tengah orang banyak. Tentu hal itu menyedihkan buat beliau ya. Dan hal itu merupakan hal yang dianggap memalukan bagi keluarga beliau. Karena apa? Beliau merasa tidak melakukan hal yang dituduhkan. Dan bahkan mungkin tidak paham dengan apa yang dimasukkan oleh yang mencaci maki tersebut. Dan satu hal, ketika beliau benar-benar membawa ajaran Buddha di dalam langkah hidupnya, setelah peristiwa itu beliau tidak menyampaikan kemarahan, tidak menunjukkan ekspresi yang menjadi pertunjukan yang mungkin ditunggu banyak orang gitu ya. Cuma waktu itu beliau cuma mengatakan kalau saya salah, saya minta maaf. Tapi si ibunya kayaknya masih panas. Tapi kemudian setelah peristiwa itu, saya melihat ketika beliau bertemu dengan ibu yang mencaci maki dia selalu beranjali, "Selamat pagi, Ibu." Ketika bertemu lagi, "Selamat malam, Ibu." Setiap kali beliau bertemu dengan ibu itu selalu beliau menyampaikan salam dengan tulus. Beliau ingin menguji, beliau cerita sama saya, sebenarnya saya ingin menguji hati saya, apakah ajaran Buddha itu sungguh nyata bahwa kanti paramang tapo titika. Kesabaran itu cara bertapa yang paling tinggi. Bahwa orang-orang yang punya kesabaran, hidupnya akan lapang. Tidak membalas kebencian dengan kebencian, membalas kebencian dengan cinta kasih. Dan kemudian seiring waktu, sebulan, 2 bulan, bahkan sampai setahun, ibu ini masih bersikap memusuhi beliau. Sampai kemudian lebih, mungkin hampir 2 tahun berlalu ya, akhirnya saya melihat satu peristiwa di mana kekuatan pemaafan itu membebaskan kemarahan, membebaskan rasa benci, dan orang-orang yang awalnya salah paham kembali bisa bersahabat dan hidup berdampingan dengan kebajikan. Itu salah satu ajaran Buddha. Nah, karena saya terinspirasi oleh ajaran beliau, saya juga pernah membuktikan itu dalam kehidupan saya sendiri. Karena satu salah kepahaman gitu ya, ada seseorang yang awalnya baik sekali sama saya, tiba-tiba kemudian menunjukkan sikap yang bermusuhan. Saya benar-benar tidak mengerti kenapa orang yang selama ini begitu baik, begitu bersikap seperti keluarga, tapi kemudian menjaga jarak dan berjauh. Sampai kemudian hampir setengah tahun saya dapat kabar dari salah satu sahabat saya, ternyata keluarga ini salah paham terhadap satu hal yang tidak saya lakukan. Saya mencoba datang ke rumah yang salah paham ini dengan berupaya untuk menjelaskan. Tapi mereka masih rasanya punya luka gitu ya terhadap apa yang menjadi persepsi mereka. Dan saya coba buktikan contoh nyata dari Buddha dan contoh nyata dari Bapak yang tadi saya ketahui ceritanya. Setiap kali ketemu dengan ibu dan anak-anaknya, saya selalu mengucapkan Namo Buddhaya, apa kabar? Mereka buang muka, nggak jawab gitu ya. Setiap kali ketemu saya bilang, selamat pagi Namo Buddhaya, apa kabar? Nggak jawab, masih buang muka. Setahun masih seperti itu. Tapi saya juga tertantang, benarkah ajaran Buddha bahwa
tidak membalas kebencian dengan kebencian akan mengakhiri kebencian itu. Setahun berlalu sampai teman-teman saya bilang, lu ngapain sih ngerendahin diri sendiri, malu-maluin aja kayak nggak punya muka katanya. Udah dibuangin muka, masih aja nanya lagi, masih aja nyapa lagi, dijawab aja juga enggak. Saya cuma tersenyum. Tahun kedua, setiap kali ketemu, sih salam namo buddhaya. Dan itu ada kemajuan. Tahun kedua, dijawab, ya, coba, gitu ya. Oke, berarti ini udah ada langkah maju nih ya. Tahun ketiga, ketika saya memberikan salam, dijawab, tapi singkat, dan cenderung tidak menatap mata gitu ya. Jadi masih benar-benar menjaga jarak. Dan saya tetap memperlakukan mereka sama seperti yang Buddha ajarkan, seperti yang Bapak tadi lakukan. Menyapa dimanapun juga, memperlakukan dia dengan baik gitu ya. Sampai di tahun keempat, ini tahun keempat ya enggak ya, ketemu di sebuah warung gado-gado gitu ya. Saya lagi beli, saya nggak nyangka ketemu lagi dengan beliau. Dan begitu saya ketemu, saya bilang, selamat siang, namo buddhaya Ibu. Dan di situ saya mendapatkan satu kenyataan yang membuat hati saya rasanya, kenapa? Ibu itu menatap saya dan mengatakan, Lida, beli gado-gado juga. Ya Bu, hati saya teh plong. 4 tahun Olga, 4 tahun perjuangan untuk bisa menerima pemaafan dari beliau, meskipun itu bukan sebuah kesalahan yang saya lakukan hanya karena kesalahpahaman, tapi juga menjadi kekuatan hati buat saya, menjadikan apa yang Buddha ajarkan itu sebagai sebuah kekuatan. Dan apa yang kemudian terjadi setelah 4 tahun, tidak membalas kebencian dengan kebencian, akan mengakhiri kebencian itu sendiri. Ketika kita tidak merasa dia menghina saya, dia menyakiti saya, dia mengambil milik saya. Dalam yang tadi Romo yang dikatakan Dhammapada ya, dalam diri orang yang tidak lagi menyimpan pikiran seperti itu, kebencian akan berakhir. Dan rasanya indah banget enggak ya, Bapak Ibu teman-teman semua, ketika kita bisa menaklukkan diri kita sendiri, ego kita sendiri, meskipun saya di blow onin sama teman-teman, dibilang bodoh gitu, dibilangin nggak punya muka gitu ya. Tapi pada akhirnya saya bisa menyadari bahwa semua itu ada hal yang menenangkan batin, hal yang membuat kita bisa merasa ternyata Buddha itu bener banget gitu ya. Ajarannya menyentuh hati banget. Dia bisa menaklukkan ego kita, kemarahan kita, kesombongan kita pada diri kita sendiri, dan akhirnya kita bukan menang karena mengalahkan orang lain, tapi kita menjadi pemenang sejati karena menaklukkan ego di dalam diri kita sendiri. Itu pengalaman nyata yang saya rasakan. Terima kasih. Melepaskan ya, Olga. Baik, terima kasih Ramani. Jadi mulai terbuka nih saya. Sangat karena cerita dari Ramani kan juga cukup umumnya terjadi di eh, kehidupan sehari-hari, saya, mungkin Ramani, mungkin Romo juga, dan semua yang menonton ini ya. Eh, ini sekedar sharing aja kok sedikit karya Ramani ya. Mungkin kadang kita apalagi kehidupan perkuliahan, kerja, pertemanan, banyak hal itu yang bisa apa ya menguji kesabaran, menguji emosi gitu. Eh, Somehow ini pengalaman pribadi saya, ada beberapa hal yang memang kadang kita membuat emosi ya. Kita udah dia membuat salah, kita menyampaikan karena orang itu tidak luput dari kesalahan tadi seperti yang dibilang. Em, saya punya temen nih Ramani gitu. Nah, teman saya itu adalah satu kebiasaan buruk, kita bilang begitu ya. Kebiasaan buruk yang kita mencoba menegur, memberi nasihat gitu ya. Karena kita juga menginginkan teman-teman kita, lingkungan kita punya melakukan hal yang baik, mengurangi hal yang kurang baik begitu. Nah, saya menyampaikan
saya dan teman-teman saya menyampaikan, memberi nasihat, namun dari yang bersangkutan ini saya tidak mengambil serius lah dari nasihat-nasihat tersebut. Nah, mungkin awalnya sekedar nasihat, namun mungkin yang bersangkutan menganggap itu sebagai hal yang menyakitkan begitu. Nah, kita semua tidak menyadari, kita hanya memberi nasihat karena bertujuan baik, namun yang bersangkutan mengambilnya sebagai sebuah sakit hati, em, sehingga mungkin yang bersangkutan juga tidak menghindari kita lah begitu istilahnya, karena rasa sakit hati tersebut. Nah, eh, gimana sih kalau misalnya dari cerita saya, menurut Romo dan Ramani, bagaimana sih seharusnya kami itu bersikap dengan eh, yang bersangkutan tersebut? Apakah kita biarin karena jika kita mengatakan hal yang baik tadi lagi, maka akan tetap menjadi sakit hati untuk dia gitu. Tapi jika kita tidak mengatakan, maka hal itu juga tidak baik begitu. Jadi serba salah nih gitu Ramani. Boleh dari Ramani dulu. Oke, ini menarik ya enggak ya? Kita mungkin bertemu dengan kejadian ini di banyak tempat, di kampus, di lingkungan pekerjaan, di lingkungan organisasi, atau di mana saja. Satu hal, niatan baik itulah karma baik. Tapi niatan baik dan karma baik ini juga harus dilakukan dengan cara yang baik. Karena niatan baik aja kadang nggak cukup ya. Ketika kita ingin misalkan menegur teman kita yang pakai bajunya, menurut kita kok norak banget sih, kayaknya nabrak banget sih. Terus kita menyampaikannya, tulus hati kita mau membuat dia mengerti bahwa itu norak gitu, buat itu nggak bagus buat dia. Tapi kita menyampaikannya niatan baik ini dengan cara yang tidak bijak. Misalkan, lu kampungan amat sih pakai baju begitu tabrakan, nggak matching tahu gitu ya. Dia merasa udah pilihannya udah bener banget, dia pede banget ya. Tapi karena ucapan kita kemudian dia menjadi rasanya jadi minder, apa iya ya gitu. Dan dia jadi sedih. Nah, tapi ada juga dengan cara yang mungkin membuat dia ngeh gitu ya bahwa ini nabrak nih. Lu cantik pakai baju warna merah itu. Tapi kalau misalkan bawahannya hitam, itu pasti lebih cantik. Nah, dia mungkin merasa kita menegur, tapi dia dikatakan cantiknya dulu. Kamu cantik pakai baju merah itu. Tapi kalau bawahannya hitam, itu pasti lebih cantik. Nah, mungkin dengan apa yang kita sampaikan, dia akan merubah ke depan cara dia berpakaian, tapi tanpa membawa sakit hati. Ya. Atau maaf kata, ketika teman kita melakukan satu hal yang keliru ya, misalkan dia ketemu dengan cowok yang menurut kita nih cowok nih nggak baik lah ya, kita tahu track recordnya nggak bagus gitu ya, kita udah berulang-ulang kali, kenapa sih kamu kok dikasih tahu bahwa cowok itu nggak baik masih aja jalan gitu ya. Orang kalau lagi cinta mah ada buta enggak ya, kadang jadi tuli juga telinganya gitu ya, ke bawah euforia rasa. Dan kemudian ketika dia sudah mengalami jalan yang mentok, dia ditinggalkan, dia disakiti, kan kadang-kadang sebagai teman yang udah capek nasehatin, kita cuma bilang, lu sih goblok banget, dibilangin berkali-kali, pala batu, nggak ngerti-ngerti juga. Nah sekarang lu rasain kan, gitu. Kan kadang kayaknya ada rasa gemes gitu ya. Nah ini juga mungkin kejadian. Tapi kalau kita memang punya niatan baik, tolong diingat caranya juga harus baik. Tanpa harus melukai harga diri seseorang, tanpa harus menyudutkan dia pada satu kondisi di mana orang merasa tersudut, biasanya orang defense. Kalau orang tersudut, orang defense. Meskipun mungkin dia tahu kita benar, tapi dia kayaknya ogah gitu ngedenger kita. Karena udah ada perasaan pikir sebelen dulu di hatinya gitu ya. Cara kitanya yang mungkin terasa kasar, vulgar, atau menyudutkan dia. Jadi ingat teman-teman, Bapak Ibu semua yang menyaksikan acara ini, kalau kita punya niatan baik, lakukan atau sampaikan dengan cara yang baik dan bijak. Dan kalau ternyata apa yang kita upayakan ini berhasil, kita bersyukur. Ya, berarti ada satu manfaat dari apa yang kita sampaikan dan kita lakukan. Tapi andai kita bertemu dengan orang-orang yang maaf kata tidak berjodoh untuk hal baik yang kita sampaikan, dia tetap melakukan hal yang sama, jangan kecewa, jangan sedih, jangan marah. Karena apa? Kama yoni, kama bandu, kama pati sarana. Seseorang kan
terlahir, berhubungan, dan mewarisi perbuatan mereka sendiri. Tapi upaya kita, usaha kita untuk meluruskan, untuk menasihati, memberikan arahan, itu tidak sia-sia. Hal baik ini, niat baik ini akan kembali kepada kita. Hasilnya seperti apa? Bersera-sera. Biarkan waktu yang membuktikan, biarkan orang itu sendiri yang mengambil keputusan. Bahkan Buddha sendiri pun tidak bisa membuat Dewa Data menjadi suci, ya. Jadi kalau kita masih berupaya tapi masih gagal dan tidak didengar, nggak apa-apa. Yang penting kita sudah berupaya. Sekali lagi jangan kecewa, jangan sakit hati, jangan sedih, ya. Terima kasih, Olga. Oke, terima kasih Ramani. Dari Romo, bagaimana? Ya, ya terima kasih. Sepertinya sudah sangat lengkap ya. Saya tambahkan sedikit. Sesungguhnya kalau misalnya kita ingin memberi nasihat yang baik, itu bagian dari ciri kalianamita, ya. Apa yang mungkin Ongga lakukan, ya, niatan yang baik yang tadi Ramani Rida sampaikan, itu sudah benar. Namun yang perlu kita perhatikan adalah cara kita menyampaikan dan waktu kita menyampaikan. Kadang ada orang yang cara kita rasanya kita ingin dia jadi orang baik, tapi kalau cara kitanya kurang tepat waktunya, situasinya, ini akan menjadi masalah. Ya, kita tahu orang itu salah, tapi kita tidak perlu juga sampaikan di banyak orang mengenai kesalahan orang itu seperti itu. Dan itu adalah hal yang baik. Kemudian kalau misalnya sudah terjadi, sudah terlanjur gitu, oh enggak ya. Dia tadi kan ceritanya oh enggak, orang itu jadi menghindar, mungkin kurang nyaman. Kita bisa tahu orang itu nyaman atau tidak nyaman. Kita bisa tahu, ya. Misalnya kita tahu orang itu tidak nyaman, dia alangkah baiknya kalau kita punya hati yang baik, kita coba lakukan komunikasi, ya. Lakukan komunikasi kalau misalnya mungkin wah ini terbukti ini benar nih kayaknya dia kurang suka, kayaknya dia marah atas nasihat kita. Ya kita gunakan mantra yang Ramani Lida sampaikan. Kalau saya salah, saya minta maaf. Ya, mantra itu memang bagus dan mantra itu mantra yang saya bilang mantra yang mujarab Ramani Lida. Kalau saya salah, saya minta maaf. Ya, dan ingat dengan kita berbicara begitu sebenarnya kita berusaha melepaskan ketidaknyamanan kita dan bisa jadi melepaskan ketidaknyamanan orang tersebut, ya. Tapi ingat seperti apa yang Ramanidida sampaikan, bukan hanya diucapkan kalau saya salah saya minta maaf, tapi benar-benar dari hati yang baik gitu kan, dari niat yang baik. Kalau saya salah saya minta maaf, ya. Nanti Ongga bisa catat tuh, kalau saya salah saya minta maaf, ya. Kalau saya salah saya minta maaf. Dalam berbagai banyak kesempatan, terlepas kita salah atau tidak salah, kalau saya salah saya minta maaf. Ya, saya pernah mendapatkan satu pesan yang baik dari seorang guru. Siapa yang mau bahagia dan damai, dialah yang terlebih dahulu membuka komunikasi dan dia mau memaafkan, termasuk dia mau meminta maaf. Ya, ini memang tidak mudah. Ya, pernah Ramani Lida, Ayah Santini ditanya, siapa yang harus menyapa duluan antara satu dengan yang lainnya kalau misalnya terjadi ketidaknyamanan? Saya bilang, siapa yang mau bahagia duluan? Siapa yang mau bahagia duluan? Dialah yang buat karma baik duluan, dialah yang mau bahagia duluan. Maka itu kalau misalnya ada sesuatu yang seperti tadi terjadi, kita sudah baik jadi kalyanamita, kita coba sampaikan dalam waktu situasi yang baik. Terus juga kita lakukan komunikasi kalau rasanya kita kurang nyaman terhadap orang itu dan kita berusaha menggunakan komunikasi yang baik, gunakan mantra kalau saya salah saya minta maaf. Kalau seandainya orang itu masih masih tidak mau terima kita sudah ngomong begitu. Ya Ramani Lida Melani tadi ceritanya kan 4 tahun ya. Kita mah baru sekali belum ada apa-apanya, berulang-ulang ya. Namun apa yang harus kita lakukan? Kita jangan merasa ada apa-apanya dengan orang itu. Kalau kita merasa ada apa-apanya dengan orang itu, makin jadilah diri perasaan tidak nyaman itu antara kita dengan dirinya. Jadi jangan merasa ada apa-apanya ya, bahasanya Ramanida lidah biasa aja gitu kan. Namo Buddhaya ketemu Namo Buddhaya berulang-ulang tanpa merasa kita punya salah atau dia punya salah, karena bisa jadi persepsi itu menambah situasi makin buruk karena situasi yang kita percaya, karena persepsi yang kita percayai. Dan kita jangan merasa bersalah.
Ya ingat, perasaan bersalah itu membuat beban makin parah penderitaan kita. Begitu enggak? Oke, makasih Romo. Berarti kata-kata mujarabnya, kalau saya salah, saya minta maaf. Gitu ya, Romo ya. Jadi ini nanti Ya, aku note, dan itu aku itu catat. itu Hmm? ya, itu mantranya. Oke, udah aku simpan mantranya nih Romo. Kalau istilah modernnya sekarang mungkin lebih ke apa? Sumiwil, correct me if I'm wrong. Lebih seperti itu kali ya. Nah, kita tadi saya konsul lah ya, kita konsul gimana dari pengalaman dan sebagainya. Nah, eh, dari Romo dan Ramani sendiri, pernah nggak sih punya pengalaman eh, atau pengalaman yang pernah terjadi dengan Romo dan Ramani sendiri, suatu momen di mana susah banget nih memaafkan? Ada satu case yang mungkin besar atau yang mana yang susah, yang paling susah untuk dimaafkan. Kalau boleh di-sharing, dan mungkin boleh di-sharing dari Romo terlebih dahulu. Oke, ya. Kadang begini, proses pemaafan itu tidak seinstan, tidak secepat memasak mie instan, ya. Ya, kadang ada orang yang karena luka begitu lama, orang itu tidak begitu langsung mudah. Karena bicara masalah pemaafan itu mudah, tetapi praktik pemaafan itu yang perlu proses. Maka apa yang Ramani Lida bilang sampaikan, guru agung kita itu benar-benar luar biasa. Membuat seseorang dari yang mungkinnya sangat pun penuh kebencian, ketidaksukaan, menjadi seseorang yang luar biasa. Ya, ada banyak kisah, ya, ada banyak kisah dari pengalaman saya juga mengenai perlakuan-perlakuan yang kurang baik, bahkan ya menyakitkan, ya. Misal ya, Ramadhanilida tahu kisah dulu masa kecil saya seperti apa gitu kan. Karena Ramadhanilida juga sangat baik, sudah seperti saya anggap kakak saya sendiri gitu kan. Oh enggak. Lap sekali perlakuan yang kurang baik dari kehidupan saya gitu kan. Banyak sekali. Kemudian sampai pada satu titik saya berpikir, kalau saya terus begini tidak suka ya dengan keluarga ini, dengan orang ini, mau sampai kapan? Ya, saya ingat pesannya Bante Panyawaru. Salah satu dari 7 kekayaan Arya Ramanilida itu namanya caga. Caga itu sebenarnya bukan hanya kemurahan hati. Beliau sampaikan, caga juga bagian dari proses kita memutus, ya, memotong kita punya kebencian. Ya, ini sangat sangat berarti untuk kita semua. Kalau kita tidak mau memutus, kita tidak bisa memutus kebencian kita sama orang, mau sampai kapan? Bisa jadi sampai kelahiran-kelahiran berikutnya Ramani Lidaya. Dan nggak selesai-selesai. Gitu kan? Makanya bagi Bapak Ibu yang sekarang mendengarkan, menyaksikan, kalau punya benci sama orang, setelah dengar sharing pada malam hari ini, baik oleh Ramani Rida maupun dari saya, berusahalah punya pemaafan. Ya, kenapa? Karena kita kalau tidak putus di kehidupan ini, benci sama orang, itu akan bersambung pada kelahiran-kelahiran berikutnya. Yakin deh. Kenapa? Tadi Ramani Rida bilang, kama yoni, kama bandu, kama patisarana. Semua orang ya lahir dari karmanya, bergantung pada karmanya, ya berkerabat dengan karmanya, berhubungan dengan karmanya. Jadi kalau misal kita benci sama orang, kita nggak maafin orang itu di hari ini, esok hari, sampai akhirnya kita menutup mata, kita tetap benci sama orang itu. Ingat, pada kelahiran-kelahiran berikutnya bisa jadi kita bertemu dengan orang itu bukan sebagai orang yang baik sama kita, tetapi sebaliknya dia akan bisa menyakiti kita sampai kehidupan-kehidupan yang sangat lama. Ya, jadi jangan jangan lakukan hal tersebut. Ya, seperti itu. Oke, Romo, berarti ini lebih ke kita udah benci, jangan makin dibenci, nanti ketemu lagi gitu ya, sampai kehidupan-kehidupan selanjutnya, bukannya lepas, malah ketemu lagi, nggak selesai-selesai Ya, malah nantinya. kalau kita belum secara total kita nggak bisa, kita misalnya secara total nih belum bisa maafin dia, ya udah jangan pikir gitu,
Kalau misalnya kita pikirin bodohnya siapa? Bodohnya kita. Kenapa kita pikirin seorang dia juga belum tentu mikirin kita gitu kan? Terus apalagi misalnya ingat manusia itu berubah, dia tidak baik sama kita 1 tahun yang lalu, bisa jadi tahun ini dia sudah baik sama orang lain. Tahun ini bisa jadi dia sudah sadar. Jadi kalau adalah tidak adil, kalau kita salah kita mau dimaafin, kalau orang salah kita nggak mau maafin, ya. Jadi berusahalah banyak memaafkan. Betapa indahnya dunia ini, Ramana Hidayah, kalau kita tuh nggak punya musuh, kalau kita tuh nggak benci sama orang, jalan kemana-mana asik gitu kan? Karena apa? Karena kita nggak ada merasa punya musuh sama orang dan orang tuh nggak ada musuh sama kita. Yang ada adalah kebahagiaan karena kita bisa bertemu dengan banyak orang tanpa halangan, tanpa rasa benci, tanpa tidak suka dengan orang lain. Gitu. Baik, Romo. Makasih, Romo. Em, Kalau dari Ramani Lida, apakah bagaimana Ramani? Apakah punya pengalaman eh, paling sulit untuk memaafkan dan itu case-nya kalau boleh di-sharing case-nya bagaimana dan penyelesaiannya gimana gitu, Ramani? Oke, terima kasih Ongga. Kalau dari cerita perjalanan hidup Ramani sendiri, ada satu titik di mana Ramani pernah merasakan satu kondisi yang membuat Ramani sadar bahwa memaafkan kesalahan orang lain jauh lebih mudah ketimbang memaafkan kesalahan diri sendiri. Nah, itu pernah Ramani rasakan ketika satu waktu dalam perjalanan hidup Ramani melakukan satu hal yang kurang bijaksana karena keliru mengambil langkah dan tidak tepat mengambil keputusan. Karena keliru mengambil langkah dan tidak tepat mengambil keputusan, Ramani harus mengalami kondisi yang sangat sulit dan sangat pahit dan itu berimbas pada semua orang yang Ramani sayangi. Jadi imbasnya bukan cuma Ramani sendiri tapi pada orang-orang yang Ramani sayangi. Dan itu sangat menyakitkan buat diri Ramani. Dan rasa sakit itu menimbulkan penyesalan yang mendalam. Kenapa? Karena ketika Ramani sadar bahwa Ramani melakukan sesuatu yang kurang bijaksana, keliru mengambil keputusan dan berimbas pada orang-orang yang Ramani sayangi, timbul pertanyaan, kenapa aku harus melakukan hal itu? Kenapa aku harus mengambil keputusan yang membuat orang-orang yang kusayangi harus mengalami kondisi pahit dan sulit sedemikian rupa? Perasaan bersalah ini menjadi sebuah beban batin yang menyakitkan. Dan itu satu hal yang membuat Ramani sadar bahwa beban hati membawa penyesalan itu adalah salah satu penyakit batin yang lama sekali sembuhnya kalau kita tidak cepat-cepat menyadari dan menyelesaikannya. Dan Ramani butuh waktu yang cukup lama. Banyak air mata, banyak tangisan, banyak rasa sakit yang harus Ramani rasakan ya ketika kembali teringat itu. Teringat itu, teringat itu. Dan beban perasaan bersalah dan penyesalan ini rasanya berat banget, berat banget. Cuma di saat seperti itu, Ramani coba untuk belajar rilis gitu ya, memaafkan diri sendiri. Caranya gimana? Hampir setiap hari datang ke wihara gitu ya, dana makan, berdana dengan apa yang kita mampu lakukan, meditasi, bahkan hampir setiap malam cari di mana ada wihara yang kebaktian supaya bisa punya kesempatan mendengarkan dhamma. Itu prosesnya nggak mudah, nggak sebulan, nggak setahun. Masa-masa seperti itu adalah masa yang penuh dengan gejolak. Masa yang membuat Ramani merasakan gelombang penyesalan itu terasa begitu menggempur diri kita sedemikian rupa. Jadi kalau ada lagu yang mengingatkan Ramani pada kondisi seperti itu adalah laksana biduk tak berkendali, terhanyut arus dan gelombang, tak jua ku capai ke tepian, terhempas, tercampak jiwaku, mencari, daku terus mencari, pijakan jati diri. Di saat ku lelah menyesali,
kau hadir menginsafi segala yang ku peroleh darimu, oh guru, tiada terkira oleh kata dan rasa. Yang ku tahu kini ku mampu tegar berdiri sejak ku mengenal agung namamu. Ya, Ramani bersyukur di saat titik terendah dalam perjalanan hidup yang Ramani rasakan, Ramani punya keyakinan di jalan Dhamma, punya guru Buddha yang menjadi sosok yang menguatkan langkah Ramani ketika masih menyimpan penyesalan yang begitu mendalam. Waktu adalah obat yang paling mujarab untuk kita bisa berdamai dengan luka hati kita, dengan semua penyesalan kita. Dan di saat ku lelah menyesali, ya, kau hadir menginsaf. Kita bersyukur punya Buddha. Kita bersyukur mengenal ajaran Dhamma dan menjadikan itu sebagai iman dan keyakinan kita. Ramani bersyukur bahwa di tengah gelombang dan goncangan yang begitu luar biasa, keras, bahkan amat keras, Ramani masih punya Buddha, masih punya keyakinan di jalan Dhamma. Seiring waktu, meskipun itu butuh waktu yang tidak pendek, Ramani belajar berdamai dengan semua penyesalan, menerima bahwa aku memang salah, bahwa aku memang keliru, tapi aku tidak harus terperangkap sepanjang sisa hidupku dengan perasaan penyesalan seperti ini. Seiring waktu, dengan hal-hal yang Ramani bisa masih lakukan yang tadi Ramani bilang, datang dana makan ke wihara, berdana semampu yang kita bisa, mencari Dhamma dengan mengikuti kebaktian di berbagai tempat, tetap sharing Dhamma di saat yang tidak mudah seperti itu sebagai jalan untuk melepas dengan memberi, dan akhirnya titik ketika Ramani bisa rilis, bisa menerima, ya sudah, aku memang keliru, aku memang salah, aku memang tidak bijaksana. Tapi kemudian kita memperbaiki dengan apa yang kita masih mampu dan bisa. Ramani sampai pada titik balik dan akhirnya bisa belajar pelan-pelan bangkit dan memperbaiki semua, dan sampai pada titik di mana Ramani bisa mengatakan, selamat tinggal penyesalan, aku bahagia saat ini. Selamat tinggal penyesalan dan luka hati, aku memilih melepaskanmu karena aku memilih bahagia di sisa hidup. Kalau orang tanya apakah Ramani bahagia saat ini, sangat bahagia, lebih dari sebelumnya. Ya, lewat proses yang tidak mudah, lewat banyak rasa sakit, lewat penyesalan yang mendalam, dan akhirnya belajar melepaskan, Ramani bisa jauh-jauh lebih bahagia di saat ini ketika semua Ramani katakan, selamat tinggal penyesalan, selamat tinggal luka hati, selamat tinggal beban jiwa. Aku memilih bahagia. Terima kasih. Terima kasih Ramani. Wah, dengar cerita Ramani dan Romo tadi, bagaimana ceritanya melepas beban tersebut. Saya yang dengar aja rasanya juga beban ini, aduh ikutan lepas gitu. Ringan banget rasanya jadinya. Em, Oke, jadi karena sharing-sharingnya juga saya rasa sudah cukup. Mungkin boleh dari Ramani dan Romo untuk memberikan sepatah dua kata yang untuk menyimpulkan, memberikan pesan ataupun boleh juga pesan kepada para penonton di rumah eh, mengenai seputar topik kita hari ini. Kita mulai dari Romo Suhendri terlebih dahulu. Ya, terima kasih. Eh, Bentuk praktik damai yang mulia, ya, dari sekian banyak praktik dhamma adalah dengan cara memberi maaf. Dengan memberi maaf, sesungguhnya menjadi kekuatan untuk kita bangkit. Ingat, memberi maaf itu bukan hanya kepada orang lain, tetapi juga bisa memberi maaf kepada diri sendiri. Rasa penyesalan akan menjadi sesuatu yang berlalu dan menjadi berharga ketika kita mau memperbaiki diri. Namun ketika ada seseorang melakukan sebuah kesalahan, berusaha membukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya.
Karena manusia tidak luput dari kesalahan dan kita juga pernah melakukan kesalahan. Adalah sebuah hal yang positif, terutama untuk kesehatan batin kita kalau kita bisa memberi maaf pada orang lain dan kepada diri kita sendiri. Begitu. Baik, Romo. Terima kasih, Romo. Boleh kepada Ramani dipersilakan memberikan closing statement-nya. Ya, para pemirsa yang mendengarkan dan melihat acara ini, di penghujung acara saya hanya ingin menyampaikan bahwa hidup terlalu berharga untuk kita sia-siakan dengan terus membawa beban penyesalan, luka hati, kemarahan, dan kebencian. Mari kita gunakan sisa waktu yang masih bisa kita miliki untuk terus membangkitkan hal-hal baik dalam hidup kita, dalam diri kita, agar sisa waktu yang masih bisa kita miliki benar-benar menjadi berkah yang akan membawa kita pada titik di mana kita bisa merasakan sukacita dan rasa bahagia. Dan salah satu cara untuk kita sampai pada titik itu, mari kita luaskan hati, kuatkan hati untuk belajar memaafkan diri kita sendiri dan hal-hal yang membuat kita merasa tidak nyaman, tidak bahagia, terluka atau apapun juga karena sebab-sebab yang ada di luar sana. Ingat, waktu tidak pernah akan kembali. Tapi hari ini ke depan, itu adalah kesempatan emas bagi kita untuk terus dan terus membuat sesuatu yang bernilai dan berarti agar hidup kita menjadi sebuah keberartian. Terima kasih. Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Terima kasih, Romo Ramani. Mungkin dari saya juga ada sedikit pesan yang aku dapat hari ini, mungkin lebih ke memaafkan itu bukan hanya sekedar kita dengan orang lain memaafkan dan sebagainya, tapi ini dengan memaafkan menurut saya juga balik ke diri kita sendiri. Dengan memaafkan kita juga mengurangi beban, kita juga lebih tidak stres ya, kalau istilahnya sekarang tidak stres, tidak banyak pikiran, karena balik lagi kalau kita membenci, kita menyesal juga, yang tidak bahagia akan ada di diri kita sendiri gitu kali ya. Baik, terima kasih Romo Ramadi. Selanjutnya kita akan setelah kita mendengarkan khotbah, mendengarkan dhamma bersama gitu, marilah kita melakukan pelimpahan jasa. Kita akan membacakan Parita Patidana yang akan dibantu oleh Romo Suhendri. Bapak Ibu, saudara-saudari, setelah kita melakukan kebajikan, marilah kita bersama-sama mempersembahkan jasa kebajikan kita, melimpahkan jasa kebajikan kita kepada orang tua kita, kepada kakek nenek kita, kepada para leluhur. Semoga mereka semua turut berbahagia atas kebajikan yang kita lakukan. Bila mana mereka tidak mengetahuinya, semoga para dewa dapat memberitahukannya. Kita akan bersama-sama membacakan Patidana. Semoga dengan pembacaan ini mereka berbahagia. Punya sida nikatassa yananya nikata anime tesanca bhagino hontu sattananta pamanaka ye piya gunawanta ca mayhang mata pita dayo Dithame ca pyaditawa anye macha tawerino satta tithang dilokasmi te bumma catuyonika pance kacatuwakara sangsaranta bawa bawe nyatang ye patidanami anumodantu te sayang ye cimang pajananti dewa te sang niwedayung maya dinna punyanang anumodana hetuna sabbe satta sada hontu
Awera Sukhajiwino Hema Padanca Papontu Tesasa Sijatang Subha Sadu Sadu Sadu. Baik, terima kasih pada Romo yang telah membantu kita membacakan Parita Patidana. Nah, selanjutnya, baik, sebelum kita memasuki bagian pengumuman, kita akan menutup acara kita hari ini dengan membacakan Parita Nama Karakata. Para hadirin dipersilakan untuk bersikap anjali dan mengikuti Parita yang saya bacakan. Arahang Sama Sambuddho Bhagawa Buddhang Bhagawantang Abhiwademi Swakato Bhagawata Dhammo Dhammang Namasami Supatipano Bhagavato Sawaka Sangho Sanghang Namami. Baik, selanjutnya marilah kita menyaksikan ada beberapa pengumuman yang akan disampaikan kepada para hadirin sekalian. Baik, sekian pengumuman yang disampaikan. Maka dengan berakhirnya pengumuman tersebut, berakhir juga acara kita hari ini. Saya, Anggriani Yongga, selaku MC hari ini. Saya mohon maaf jika ada kata-kata yang salah saya ucapkan. Saya mohon maaf juga jika ada perbuatan atau ucapan yang menyinggung ataupun menyakiti. Nah, berdasarkan topik hari ini, semoga kedepannya semua makhluk dapat saling memaafkan, dapat mengurangi rasa kebencian, dan kita semua dapat hidup berbahagia. Selamat malam, sampai jumpa. Namo Buddhaya.